Dengan izin yang saya dapat memenangi pertandingan pada hari ini untuk menduduki kursi ahli majlis FIFA bagi tempoh 2023-2024. Malaysia makin norak, buru-buru naturalisasi pemain hanya untuk saingi timnas Indonesia. Memang target kita dalam negeri 3 untuk kita layak pada Asia. But we have another lagi circle untuk pergi dalam circle, dan kita target sampai 2030 kita boleh layak World Cup lah. Persaingan antara timnas Indonesia dan Malaysia tak pernah padam. Dari adu gengsi di lapangan sampai saling sindir di media sosial, rivalitas dua negara serumpun ini memang selalu panas. Namun belakangan, sorotan tajam justru tertuju pada kebijakan agresif Malaysia dalam menaturalisasi pemain asing. Banyak yang menilai langkah tersebut terlalu tergesa-gesa dan terkesan asal-asalan, seolah-olah mereka terbakar panas oleh progres pesat yang ditunjukkan timnas Indonesia. Apakah ini bentuk ambisi tinggi, strategi instan, atau sekadar reaksi panik karena mulai tertinggal? Artikel ini akan membahas secara lengkap. Naturalisasi kilat, ciri strategi atau tanda panik? Malaysia dalam beberapa tahun terakhir tampak begitu rajin membuka pintu bagi pemain asing untuk memperoleh status warga negara. Proses naturalisasi yang biasanya memakan waktu panjang dan penuh evaluasi kini terasa seperti formalitas belaka. Siapapun pemain asing yang tampil konsisten di Liga Super Malaysia, terutama yang memiliki keturunan Asia atau pernah bermain di Asia Tenggara, langsung masuk daftar proyeksi naturalisasi. Pemain seperti Paulo Josue, Endrick Dos Santos, Sergio Aguero, versi Malaysia, hingga Lituk jadi contoh bagaimana Malaysia seperti berlomba memperkuat skuadnya tanpa terlalu mempertimbangkan identitas dan kesinambungan jangka panjang. Kondisi ini sangat berbeda dengan Indonesia, yang lebih selektif dan strategis. Di bawah Shin Tae-yong, pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk tak hanya dipilih karena kualitasnya, tetapi juga karena kecocokannya dengan gaya permainan dan kebutuhan tim. Bahkan, proses naturalisasi di Indonesia kini semakin ketat dan transparan, melibatkan evaluasi publik dan DPR. Indonesia bangkit lewat fondasi yang kuat. Di sisi lain, timnas Indonesia sedang menikmati masa keemasan baru. Sejak kedatangan Shin Tae-yong, Garuda perlahan terbang tinggi. Bukan hanya karena hasil, tapi juga cara membangun tim yang berkelanjutan. Pembinaan usia muda mulai membuahkan hasil. Pemain-pemain muda mulai unjuk gigi, dan beberapa nama bahkan sudah mulai menarik perhatian klub-klub Eropa. Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Belgia, Rafael Struijk, ADO Den Haag, Belanda, Ivar Jenner, Jong Utrecht, hingga Justin Hubner, Wolverhampton, adalah contoh bagaimana Indonesia mulai memiliki generasi emas yang bisa bersaing di level internasional. Kebijakan naturalisasi pun tidak dilakukan secara serampangan. Ada perencanaan jangka panjang yang terukur dan sinergi antara pelatih, federasi, dan pemerintah. Dan yang paling penting, Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Naturalisasi dilakukan bukan untuk menambal kekurangan mendadak, tapi untuk memperkuat pondasi tim. Ketakutan Malaysia yang mulai terlihat. Melihat perkembangan Indonesia, tak sedikit pihak menilai bahwa Malaysia merasa terancam. Dalam beberapa tahun terakhir, prestasi mereka justru stagnan. Di Piala AFF 2022, Malaysia kembali gagal menembus final. Di level Asia, performa mereka belum menunjukkan peningkatan signifikan. Ketika Indonesia mencatat sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan mengalahkan tim kuat seperti Vietnam, Malaysia justru kesulitan bersaing. Hal ini memperkuat dugaan bahwa naturalisasi kilat yang dilakukan hanyalah reaksi spontan, semacam bentuk kepanikan karena melihat rival lama mulai menjauh. Reaksi publik dan media, Malaysia norak, jadi sindiran baru. Langkah Malaysia pun mengundang reaksi keras, terutama dari netizen Indonesia. Di media sosial, sindiran-sindiran seperti Malaysia panik, tim natural Malaysia, sampai Malaysia makin norak jadi trending.
Banyak yang menyebut Malaysia hanya mengikuti tren Indonesia, tapi dengan cara yang terburu-buru dan tanpa arah. Bahkan, tak sedikit supporter Malaysia sendiri yang mempertanyakan strategi federasi sepak bola mereka. Banyak yang khawatir bahwa ketergantungan pada pemain naturalisasi akan menghambat perkembangan bakat lokal dan membunuh mimpi pemain muda untuk bermain di tim nasional. Di sisi lain, media Malaysia pun mulai membahas topik ini dengan lebih kritis. Ada yang mulai mempertanyakan visi jangka panjang dari FAM, Federation of Malaysian Football, dan apakah strategi ini benar-benar akan membawa hasil nyata atau justru jadi bumerang. Apa dampaknya ke depan? Naturalisasi bukanlah dosa. Banyak negara besar di dunia yang juga melakukannya, seperti Jepang, Qatar, hingga Prancis. Tapi kuncinya ada pada tujuan dan prosesnya. Jika naturalisasi dilakukan asal cepat, tanpa rencana jangka panjang dan pembinaan lokal yang kuat, maka yang terjadi adalah ketergantungan jangka panjang, dan itu sangat berbahaya. Bagi Malaysia, jika tren ini terus berlanjut tanpa pembenahan akar permasalahan seperti kualitas liga domestik, sistem pembinaan usia muda, dan profesionalisme manajemen, maka naturalisasi hanya akan jadi tambalan sementara. Sementara itu, Indonesia dengan sistem yang semakin solid bisa terus melesat dan meninggalkan Malaysia di belakang. Penutup, rivalitas seharusnya jadi pemicu kemajuan, bukan ajang salin-salin strategi. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia adalah salah satu yang paling menarik di Asia Tenggara. Tapi semestinya, persaingan itu jadi pemicu untuk saling membangun, bukan sekadar ajang saling-salin strategi secara instan. Jika Malaysia ingin benar-benar bersaing dengan Indonesia, mereka harus mulai dari dasar, pembinaan, infrastruktur, pelatih berkualitas, dan kepercayaan pada pemain lokal. Bukan sekadar menumpuk pemain naturalisasi lalu berharap keajaiban datang. Karena seperti yang ditunjukkan Indonesia sekarang, proses memang tidak cepat, tapi hasilnya lebih tahan lama dan membanggakan. Malaysia belakangan ini terkesan buru-buru dalam merekrut pemain asing untuk diberi status warga negara. Beberapa nama yang bahkan belum terlalu lama bermain di Liga Malaysia langsung diproses naturalisasinya tanpa proses yang transparan. Hal ini berbeda jauh dari Indonesia yang, meskipun juga mengandalkan pemain naturalisasi, memiliki pendekatan yang lebih selektif dan fokus pada kebutuhan taktik serta jangka panjang tim. Langkah Malaysia ini pun mengundang tanda tanya besar. Apakah ini bentuk strategi jangka panjang, atau justru langkah panik karena melihat Indonesia yang mulai bangkit di level Asia? Cemburu dengan progres Garuda. Tak bisa dimungkiri, sejak dipegang oleh pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia menunjukkan progres signifikan. Mulai dari konsistensi di turnamen regional, peningkatan peringkat FIFA, hingga performa mengejutkan di level Asia seperti Piala Asia 2023 lalu. Beberapa pemain muda Indonesia juga mulai bersinar di Eropa, seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Hal ini jelas membuat Malaysia was-was. Alih-alih memperkuat sistem pembinaan usia muda atau meningkatkan kualitas liga domestik, mereka malah memilih jalur cepat, menaturalisasi sebanyak mungkin pemain dengan harapan instan bisa bersaing dengan Indonesia.